Shalom sahabat Kristus yang terkasih. Semua kita pasti ingin bisa mendengar suara Tuhan dan bahkan melihat wajah Tuhan. Paling tidak kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada mendekat, bahwa Tuhan ada mendekap. Khususnya saat-saat kita merasa sendiri dan kosong jiwa kita. Tahukah sahabat bahwa Tuhan itu ternyata selalu ada dan bersama dengan kita loh. Ia tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Dia bahkan terus bersuara seperti gembala berseruling nan merdu, membimbing kita ke air yang tenang, melewati lembah kekelaman, dan menyediakan bagi kita padang rumput yang hijau. Hanya saja, kita terkadang terlalu sibuk untuk memperhatikan suara kita sendiri dan mata kita jelalatan, tidak fokus melihat ke sana kemari. Kita terpana pada tipu daya dunia, yakni kekayaan dan kekhawatiran. Akibatnya kita suka gaduh dan suka mengeluh, berkata bahwa Tuhan tak lagi ada. Sahabat Kristus, satu kisah yang patut kita renungkan hari ini adalah kisah Maria yang dijumpai dan disapa namanya oleh malaikat Tuhan dan bahkan oleh Tuhan Yesus secara pribadi. Maria tahu ada dua sosok pribadi, yaitu malaikat di dalam kubur kosong itu. Ia melihat mereka dan bahkan mendengar suara mereka berbicara kepada mereka. Tetapi ia tidak menyadari bahwa di belakangnya ada Tuhan Yesus yang datang mendekat. Saat Yesus menyapanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria tak mengenalinya. Ia menyangka pribadi itu adalah tukang penjaga taman. Ia adalah pribadi biasa atau just anybody. Pribadi yang tidak begitu penting atau yang hanya kepo bertanya tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Pribadi yang tidak bakal mengerti dan peduli dengan kesedihan dan kekosongan hatinya. Tapi saat pribadi itu memanggil namanya Maria, maka terbukalah mata Maria bahwa pribadi itu bukan sekedar anybody. Pribadi itu adalah Yesus, Tuhan dan gurunya. Ya, Yesuslah yang memanggil namanya. Yesus adalah gembala yang baik yang mengenal nama domba-dombanya dan domba-dombanya pun mengenal suara gembalanya. Sahabat Kristus, saat kita menangis berduka, galau dengan pikiran dan perasaan kita sendiri, saat itulah kita akan sulit merasakan kehadiran pertolongan Tuhan. Sebab kita merasakan kekeringan, kebosanan, kehampaan yang amat sangat. Kita tidak dapat lagi melihat kehadiran pribadi lain kecuali diri kita sendiri. Bahkan pribadi Yesus yang hadir pun tidak bisa kita sadari. Di saat seperti itulah kita membutuhkan keteduhan hati. Silent and listen. Hanya dalam tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, diam dan jangan gaduh. Sebab hanya dalam keheningan batin itulah seluruh lintasan kegalauan pikiran akan mereda dan kita akan mulai mendengar dengan jelas suara Tuhan kita. Memanggil nama kita, peduli akan sesat pikir kita. Sayang sekali saat ini banyak orang bertanya, "Di mana Tuhan? Mengapa aku tak bisa melihat dan mendengar suaranya?" Semua karena mereka dan kita mencari Tuhan dalam kegaduhan pikir dan kegalauan asa. Kita melupakan keheningan dan keteduhan. Pikiran dan hati kita gaduh untuk membuktikan keberadaan Tuhan yang hilang dari tempatnya. Harusnya Tuhan ada di sini. Harusnya ia begini. Mengapa ia tidak peduli? Mengapa ia meninggalkan aku sendiri? Dan lain sebagaimana macamnya. Kita sibuk dan gaduh untuk mendengar suara
suara kita sendiri, ketimbang diam dan membangun relasi intim dengan Tuhan. Dan ini tentu sangatlah memprihatinkan. Mari kita bersama merefleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saat ini sahabat sedang dalam keadaan galau, penuh kekhawatiran, penuh dengan pikiran? Telah berapa lamakah sahabat merasa kosong dan tak mendengar suara Tuhan yang menyegarkan hati dan jiwamu? Apakah saat ini sahabat rindu mendengar suara Tuhan dan sapaan Tuhan memanggil namamu? Untuk memberikan kelegaan dan kekuatan bagi roh dan jiwamu. Mari sahabat, kita berdoa untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Dan mulai kita melatih kepekaan hati kita untuk dapat merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan dan mendengar suaranya di dalam hidup ini. Amin.